Magelang hari ini. Halo warga Magelang, berjumpa kembali dengan saya Love Lovado yang sudah siapkan rangkuman berita seputar kota Magelang dalam Magelang hari ini. Dan langsung kita mulai dengan berita yang pertama. Warga Magelang, isu pengulangan lelang pembangunan Los Pasar Rejowinangun menyesatkan. Pemkot memastikan tidak akan ada lelang ulang dalam pembangunan tersebut, sehingga pedagang tidak perlu khawatir. Saat ini, masyarakat bisa memantau jalannya proses lelang dengan mengunjungi web LPSE Magelang karena semua informasi sudah tersedia di situs tersebut. Ketua Dewan Kota membantah jika rencana pengadaan mobil dinas untuk Ketua Dewan Kota atas usulannya. Menurutnya, eksekutiflah yang mengusulkannya. Beliau juga mengatakan jika usulan tersebut baru masuk plafon anggaran sementara, sehingga masih bisa diubah jika ada pihak yang keberatan. Namun, anggaran untuk pengadaan mobil dinas tersebut memang sudah diajukan. Warga Magelang, kebakaran pabrik tahu terjadi di daerah Mejing sekitar jam 12 malam tadi. Api diduga berasal dari percikan akibat kebocoran tungku dan langsung menghanguskan pabrik. Api sempat membesar karena ada 2 unit sepeda motor di dalam pabrik ikut terbakar. Api baru bisa dipadamkan jam 3:15 dini hari. Akibat kejadian ini, 1 orang dilarikan ke RSJ karena luka bakar ringan. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan warga Kecamatan Salam akhirnya menyepakati harga tanah untuk keperluan sudetan Kali Putih. Harga tersebut berkisar antara 155 hingga 170 ribu per meter. Sudetan ini dinilai penting agar arus banjir lahar tidak menerjang pemukiman warga. Sementara rencana pelaksanaan proyek tersebut akan mulai dilakukan akhir tahun ini. Forum Kerukunan Umat Beragama Kota mengecam beredarnya film Innocent of Muslim yang menuai kontroversi di seluruh dunia. Forum ini meminta pihak-pihak terkait untuk mengusut kasus tersebut. Meski mengecam, Ketua FKUB mengajak seluruh umat Islam agar tidak terpancing dan beraksi berlebihan. Masih kami rangkumkan berita-berita seputar Kota Magelang untuk Anda dalam Magelang hari ini. Fasilitator PPSP Kabupaten menyatakan jika separuh sanitasi di Kabupaten buruk. Sanitasi terparah di Kecamatan Kaliangkrik dan Salaman. Hal tersebut disebabkan padatnya penduduk dan luasnya wilayah. Diharapkan pihak-pihak terkait bisa bersinergi untuk mengatasi masalah tersebut. Paguyuban Satria Tama Magelang mengadakan pameran tosan aji di Pandapa Kwarcap Pramuka, Borobudur kemarin. Sekitar 200 tosan aji milik 40 anggota dipamerkan. Juga dipamerkan keris dari zaman Mataram dan Majapahit yang sudah berusia ratusan tahun. Selain pameran, ada juga sarasehan, kira budaya, dan jamasan tosan aji. Informasi selanjutnya. Dari kacamata pariwisata, bisnis hiburan malam seperti karaoke di kota sah-sah saja bila beroperasi hingga dini atau pagi hari. Namun, masyarakat sepertinya belum bisa menerima hal tersebut. Sehingga sampai saat ini jam bukanya masih dibatasi hingga jam 12 malam. Namun, Kepala Dispora Budpar beranggapan sudah saatnya jam operasi hiburan malam ditambah dari jam operasional sekarang. Warga Magelang, Dispora Budpar sebagai panitia penyelenggara pemilihan Duta Wisata Kota Magelang tahun ini membantah jika ada kecurangan dalam administrasi persyaratan peserta. Pasalnya, banyak peserta yang bertempat tinggal di kabupaten. Namun, salah satu dewan juri dalam kegiatan tersebut mengatakan panitia memang sengaja memperbolehkan calon duta wisata dari kabupaten dengan seleksi kriteria tertentu. Warga Magelang, Muntilan menjadi kota di kabupaten yang diharapkan dapat mendukung penambahan peringkat pada evaluasi Adipura tahun depan. Upaya ini perlu diterapkan sejak dini oleh seluruh komponen masyarakat. Antara lain dengan membersihkan lingkungan, menanam bunga, dan pohon rindang. Sampai saat ini, kabupaten memang belum pernah mendapatkan Adipura, sehingga diperlukan kerjasama yang baik untuk bisa mencetak prestasi tersebut. KPU Kota masih menunggu penyerahan kelengkapan berkas dari calon peserta pemilu anggota Dewan 2014.
Berkas tersebut menjadi persyaratan verifikasi KPU yang akan dilakukan 26 Oktober sampai 20 November mendatang. Sebenarnya, pendaftaran sudah berakhir 7 September lalu. Namun karena banyak peserta yang belum memenuhi persyaratan, batas waktu diundur hingga 29 September mendatang. Menuju ke berita terakhir untuk hari ini. Warga Magelang, Kades Borobudur tidak mau tinggal diam mengetahui langkah Polres yang menetapkannya sebagai tersangka kasus penggelapan uang dan penipuan. Melalui penasihat hukumnya, pihaknya meminta agar polisi menghentikan penyidikan atas perkara yang membelitnya. Penyidikan lebih lanjut dirasa tidak perlu karena antara pihaknya dengan pemilik uang sudah ada kesepakatan damai. Terima kasih telah kami rangkumkan berita-berita seputar Kota Magelang untuk Anda dalam Magelang hari ini. Anda bisa update kembali berita-berita seputar Kota Magelang setiap hari pada radio kesayangan Anda ini. Saya Lovia Levado, dan ayo jangan mudah menyerah. Magelang hari ini.